Yo guys, welcome back to my channel. Nama aku Natasha Deborah. Dan buat kalian yang belum subscribe aku, kalian boleh subscribe aku dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Nah, di video hari ini aku bakalan ngebahas tentang sebuah teori konspirasi lagi. Dan aku bakalan ngebahas tentang teori konspirasi dari Bermuda Triangle. Nah, buat kalian yang udah kepo banget, gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke videonya. Nah, sebenarnya nih segitiga Bermuda itu tempatnya ada di wilayah perairan Samudra Atlantik Utara. Dia itu berada di antara Florida, Puerto Rico, dan juga Pulau Bermuda. Nah, kenapa namanya itu bisa segitiga Bermuda atau Bermuda Triangle? Karena kalau misalnya kalian tarik garis lurus di antara tiga tempat tersebut, itu bentuknya segitiga. Nah, hari ini aku bakalan ngebahas tentang misteri-misteri yang terjadi di segitiga Bermuda ini. Nah, sebenarnya nih yang ngebuat segitiga Bermuda itu terkenal banget itu karena banyak banget misteri-misteri yang terjadi di wilayah tersebut. Kayak misteri aneh yang nggak bisa dipecahin. Kayak walaupun banyak konspirasi dan teori-teori yang bermunculan, cuman teori-teori itu nggak bisa kayak ngejelasin kenapa hal itu tuh bisa terjadi. Jadi kita nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke kasus yang teori pertama itu adalah human error. Banyak banget orang yang bilang kalau misalnya mungkin aja misteri-misteri itu bisa terjadi karena human error. Tapi menurut aku pribadi nih, kalau misalnya kita ngomongin tentang human error itu tuh kayak nggak mungkin banget, karena namanya orang pasti bisa melakukan kesalahan. Cuman kejadian-kejadian yang terjadi di segitiga Bermuda ini tuh udah kayak terlalu banyak banget. Jadi nggak mungkin kayak karena human error bisa terjadi hal-hal yang kayak sampai berbau mistis dan bahkan aneh banget gitu loh. Jadi menurut kalian gimana tentang teori pertama ini? Menurut aku sih teori pertama tentang human error ini nggak masuk akal. Kita masuk ke teori yang kedua, yaitu kompas yang tiba-tiba tidak bisa digunakan, yang terjadi pada Christopher Columbus pada tahun 1492 di tengah perjalanannya Christopher ini mencari dunia baru. Nah, Christopher ini itu menuliskan kisah perjalanannya di dalam sebuah buku yang ia tulis sendiri. Dan dia itu bercerita kalau misalnya di tengah-tengah perjalanannya itu, di area Bermuda Triangle tersebut, dia itu melihat suatu fenomena dan kejadian aneh. Nah, kejadian itu seperti apa sih? Dia itu melihat ada sinar yang jatuh dan menabrak samudra tersebut. Dan ketika sinar itu jatuh dan dia ngelihat, tiba-tiba kompasnya Christopher ini kayak nggak bisa dipakai dan langsung mengarah ke arah-arah yang kayak macam-macam gitu loh guys. Dan pokoknya ini nggak bisa dipakai lah. Nah, kalau saya kalian bilang tentang ada suatu daerah tertentu yang memang nggak bisa dipakai nih kompasnya, itu memang bisa banget. Cuman itu tuh terjadinya kayak ya cuman kompasnya doang nih yang rusak. Kalau misalnya ini kok bisa kayak gitu? Teori ketiga ada Gulf Stream. Gulf Stream itu apa? Gulf Stream itu adalah aliran utama di laut yang mengalir dari Teluk Meksiko ke Atlantik Utara melalui Selat Florida. Nah, alirannya ini benar-benar kenceng banget, kayak 2,5 kilo per second. Nah, kalau misalnya memang benar-benar ada kapal dan pesawat itu yang jatuh di sana, itu pasti kayak langsung ke bawah arusnya kayak berkilo-kilometer jauhnya. Kemudian kita masuk ke teori keempat, yaitu tentang gas metana. Nah, kenapa sih gas metana ini? Katanya nih, di area segitiga Bermuda ini, gas metananya itu jauh lebih tinggi dibandingkan di area-area lain. Jadi membuat airnya itu lebih padat sehingga daya apung air itu berkurang. Jadi mungkin itu bisa menjelaskan kenapa banyak banget kapal dan juga pesawat itu yang jatuh tenggelam di sana. Nah, tapi setelah dilakukan pengecekan nih, ternyata gas metana yang berada di area Bermuda Triangle ini nggak jauh di atas di tempat-tempat lain gitu loh. Jadi sekarang kayak nggak make sense kenapa bisa banyak banget yang tenggelam di sana, padahal juga nggak terlalu beda jauh. Dan ini cuma beberapa teori doang yang aku sebutin tadi. Sebenarnya masih banyak banget teori-teori yang berusaha menjelaskan kenapa di area segitiga Bermuda itu sering banget terjadi kejadian yang misterius dan aneh dan tidak bisa dijelaskan. Seperti adanya teori cuaca ekstrim, sampai adanya jin di sana, kayak sampai dari yang kayak cuaca ekstrim sampai ke jin, itu kan kayak nggak masuk akal ya. Nah, sebenarnya nih banyak banget cerita-cerita yang terjadi yang misterius banget di daerah Bermuda Triangle ini. Sampai ada yang paling baru tuh sekitar tahun 2017 kemarin, dan sekarang aku bakalan ngebahas tentang cerita-ceritanya ke kalian. Cerita pertama yaitu ada Mary Castle. Mary Castle adalah sebuah kapal dagang dari Amerika, dan pada tanggal 7 November tahun 1872 itu diberangkatkan dari New York ke benua Italia. Dan kaptennya yang bernama Benjamin Riggs, dia itu berangkat bersama istrinya dan kedua anaknya dan juga 7 awak kapal. Dan kemudian di tengah perjalanan nih, mereka itu kayak ketemu kapalnya Inggris nih yang bernama The Grazia. Dan mereka itu melihat kapal Inggris ini berada di area segitiga Bermuda tersebut. Dan pada awalnya nih,
kaptennya si Benjamin ini kayak, oh ya udah ini kapal biasa-biasa aja. Dan tapi akhirnya dia tuh merasa ada yang aneh nih, karena kayak nggak ada satu orang pun di dalam pesawat tersebut. Nggak ada satu orang pun di dalam kapal tersebut, padahal kapalnya masih utuh banget. Dan akhirnya kaptennya si Benjamin ini memutuskan untuk ngecek kapal Inggris tersebut, dan ternyata ditemukan persediaan makanan untuk 6 bulan ke depan. Cuman anehnya nggak ada satu orang pun di dalam kapal tersebut. Jadi mereka kemana kayak nggak ada yang tahu. Yang membuat semakin aneh itu kapalnya itu masih utuh dan juga bagus, tidak ada sama sekali tanda habis peperangan atau kayak kena cuaca ekstrim gitu loh. Kalau misalnya memang kena cuaca ekstrim atau habis kayak peperangan kan pasti ada tandanya dong. Ternyata kapalnya masih bagus banget, cuman orangnya nggak ada. Oke, sekarang kita masuk ke cerita yang kedua. Jadi ceritanya pada saat itu tahun 1861 ada seorang kapten kapal yang bernama Allen Austin. Nah, Allen Austin ini ditugaskan untuk berangkat dari New York ke London untuk mengantarkan barang-barang nih. Nah, kemudian di tengah perjalanannya, Allen itu menemukan sebuah kapal yang mengapung di daerah perairan segitiga Bermuda. Sebenarnya kalau dilihat dari luar itu kayak kapal biasa, cuman anehnya kayak nggak ada orang sama sekali, kayak nggak ada tanda-tanda kehidupan nih. Nah, Allen itu mikir dong, ada apa ya dengan kapal ini? Terus akhirnya Allen itu bilang, yaudah kita intai dulu aja kapal ini, mungkin aja ini tuh kayak kapal jebakan gitu loh. Seakan-akan kayak bajak laut itu mau ngerampok kapalnya Allen. Akhirnya sama Allen diintai dulu selama beberapa hari, dan benar ternyata nggak ada satu orang pun yang keluar masuk dari kapal tersebut. Jadi kan Allen bingung dong. Terus akhirnya Allen nyuruh satu awak kapalnya dia nih buat ngecek kapal tersebut. Dan waktu dicek mereka itu nemuin barang-barang kayak tumpukan barang-barang banyak banget yang mau dikirim entah kemana, cuman belum dikirim. Terus ada kayak persediaan makanan untuk beberapa bulan ke depan. Nah, saat itu juga Allen kayak nggak ngerti kan kenapa bisa kapal ini tuh kosong dengan kondisi yang masih bagus banget. Kemudian Allen itu memutuskan untuk menarik kapal tersebut kayak mau dibawa balik ke New York biar kayak bisa diinvestigasi lebih lanjut lagi. Nah, pada saat itu cuaca itu kayak cerah banget, nggak ada badai, nggak ada hujan, pokoknya cuacanya bagus banget. Jadi mereka itu beriringan nih dua kapal tersebut mau balik ke New York. Tapi tiba-tiba waktu Allen itu sampai di daerah segitiga Bermuda tersebut, tiba-tiba ada badai kayak badai kenceng banget, pokoknya nggak tahu datang dari mana. Padahal sebelum itu cuacanya cerah, ada badai. Akhirnya kedua kapal tersebut tuh kepisah, dan Allen itu berusaha nyari kapal yang tadi misterius itu, cuman nggak nemu. Jadi ya udah Allen akhirnya akhirnya Allen itu kan kena badai. Akhirnya dia itu harus berlabuh ke sebuah tempat dulu beberapa hari kayak nunggu badainya itu surut. Jadi dia mau OTW lagi nih, ngelanjutin perjalanannya dia ke London. Dan setelah beberapa hari badainya itu udah surut, Allen dan awak kabinnya itu kayak mau berangkat lagi. Dan di tengah perjalanannya Allen itu ngeliat lagi nih ada kayak kapal misterius di daerah segitiga Bermuda itu. Allen itu mau bawa balik kapalnya lagi, kayak diiringi sama dia. Intinya kapalnya ditarik bareng, jadi kayak berlayar bareng mau balik ke New York. Tapi hal yang sama itu kayak terjadi lagi. Jadi kayak tiba-tiba ada badai, ada guntur, pokoknya intinya memisahkan kedua kapal tersebut. Nah, akhirnya Allen itu mikir nih, yaudah deh mungkin emang kayak aku ini nggak jodoh gitu loh sama kapal ini. Mungkin kapal ini tuh emang kayak terkutuk aja di sana. Jadi kapal ini tuh udah dikutuk dan nggak bisa dibawa pergi dari tempat tersebut. Jadi akhirnya udah Allen give up. Oke guys, jadi kita sekarang masuk ke cerita yang ketiga. Ada USS Cyclops. USS Cyclops itu adalah kapal pengangkut batu bara dari Amerika Serikat sebelum Perang Dunia Pertama. Dan pada Februari tahun 1918, kapal ini tuh ditugaskan untuk berlayar dari Brasil ke Baltimore dengan kondisi kapalnya itu penuh dengan muatan barang-barang dan juga awak kabin. Dan tapi anehnya itu kapal ini nggak pernah sampai ke tujuan gitu loh. Tiba-tiba total sekitar 309 orang itu hilang begitu saja kayak tanpa jejak. Terus Amerika Serikat itu kan bingung kan, kok kapal ini kayak nggak sampai-sampai, terus kayak memakan segitu banyaknya korban jiwa. Akhirnya Amerika Serikat ini melakukan pencarian yang gede-gedean banget, dan bahkan Amerika Serikat ini sempat menuduh Jerman kalau misalnya Jerman lah yang menenggelamkan kapal mereka. Cuman sama Jerman itu kayak bener-bener kayak ditolak gitu loh, kayak nggak pernah kayak nenggelamin kapal kamu gitu loh. Akhirnya Amerika Serikat ini bilang di wawancara gitu loh, intinya dia bilang kalau misalnya mungkin memang kapal ini tuh hilang, tenggelam, kena badai tiba-tiba waktu mereka di tengah jalan. Dan bahkan Amerika Serikat itu juga mengeluarkan statement kalau misalnya kejadian ini pada tahun 1918 ini itu adalah kejadian yang paling banyak memakan korban jiwa selain peperangan. Kita masuk ke cerita yang keempat, yaitu ada penerbangan 19.
Jadi ceritanya pada tanggal 5 Desember tahun 1945 itu Angkatan Udara Amerika Serikat itu sedang melakukan latihan nih yang dipimpin oleh Letnan Charles Taylor. Dan mereka itu melakukan latihannya sekitar pukul 14.40 waktu setempat. Dan latihan itu biasanya memakan waktu kurang lebih 90 menit. Dan di tengah-tengah latihan tersebut, nah si Letnan Charles ini kayak telepon gitu loh, katanya timnya dia itu kayak tersesat, nggak tahu di mana, dan radionya itu rusak, plus kayak kompasnya mereka itu nggak nyala. Dan kata-kata terakhir dari timnya dia cuman bilang kayak, aku nggak tahu sekarang aku di mana karena kompasnya nggak jalan. Kalian harus tahu ini back then kayak masih tahun 19-an, jadi kayak nggak ada radio kayak sekarang pesawatnya. Kemudian setelah 2 jam, Letnan Charles ini kayak berusaha mencari nih timnya dia di mana. Akhirnya Letnan Charles tuh mengutarakan sebuah kalimat kayak gini. Aku nggak tahu timku di mana, tapi yang seharusnya tadi itu aku mengasih rute ke mereka itu kayak ngasih rute ke Miami. Tapi kenapa mereka itu malah di titik terakhirnya mereka nih yang ke record itu malah mereka pergi ke segitiga Bermuda. Dan setelah mereka kayak landing, maksudnya mereka kayak lewat di segitiga Bermuda itu, tiba-tiba mereka kayak lost contact dan kayak nggak bisa dihubungin lagi. Jadi ceritanya tentang penerbangan 19 itu kayak gitu, tiba-tiba udah kayak hilang, terus ya udah kayak nggak bisa ditemuin lagi. Oke, kita masuk ke cerita yang terakhir. Jadi ini tuh ceritanya masih baru banget, ini kayak 3 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 15 Mei tahun 2017. Jadi ceritanya CEO dari perusahaan Skylight Crew yang bernama Jennifer Blumin, dia itu naik pesawat bersama kedua anak cowoknya nih. Dan dia itu naik pesawat untuk meninggalkan Puerto Rico kembali ke rumahnya dia. Dan pesawat itu sebenarnya awalnya kayak lancar aja nih, kayak baik-baik aja sampai pada ketinggian 24.000 kaki. Dan saat itu pesawat itu berada di area segitiga Bermuda. Tiba-tiba kayak radarnya itu hilang gitu loh. Bahkan pengaturan lalu lintas Miami itu juga kehilangan koneksi sama radio pesawatnya gitu loh, out of nowhere. Dan ya pesawat itu intinya hilang, nggak bisa ditemuin. Kemudian beberapa bulan kemudian nih ditemukan kayak puing-puing pesawat yang dipercayai kalau misalnya itu adalah puing-puing pesawat dari pesawatnya Jennifer Blumin. Dan ya masa cuman puing-puing pesawatnya doang yang ditemuin, kayak gak ada mayat yang ditemuin sama sekali. Jadi orang-orangnya kemana nih, kayak gak ada yang tahu. Nah itu tadi yang aku bahas adalah beberapa teori-teori tentang segitiga Bermuda dan juga cerita misterius di balik segitiga Bermuda. Dan menurut kalian gimana? Menurut aku sih menarik banget karena belum ada satupun teori yang bisa memecahkan kenapa banyak banget kisah misterius yang terjadi di area segitiga Bermuda itu. Dan anyway, kalau misalnya kalian kayak sering banget dengar cerita tentang teori-teori segitiga Bermuda dari kalian waktu masih kecil, karena emang segitiga Bermuda itu udah kayak ngehits atau kayak booming udah emang dari dulu gitu loh. Udah banyak banget conspiracy theories yang bahkan kayak mencari tahu sebenarnya kenapa sih, ada apa sih di dalam segitiga Bermuda itu, cuman mereka juga kayak nggak bisa mecahin. Nah, menurut kalian sendiri gimana tentang teori segitiga Bermuda dan juga cerita-cerita tentang segitiga Bermuda ini? Apakah menurut kalian cuman hoax atau menurut kalian beneran dan memang kayak ada something weird kayak di area segitiga Bermuda itu, makanya bisa kayak terjadi kejadian-kejadian yang aneh secara berturut-turut. Okay guys, thank you so much for watching my video. I hope you guys enjoy watching my video as much as I enjoy making it. Nah, buat kalian yang mau request video apa, kan boleh banget tulis komen kalian di bawah. Dan aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk nge-up video kalian. Anyway guys, jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya guys. Bye, see you guys in my next video.